Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammad Masjid Imam, yang sama-sama kita hormati Bapak Pemateri pada hari ini Bapak Maulidi SD, serta bapak-bapak, ibu-ibu, bapak guru, PU, dan dari sekolah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangkaian acara mengenalkan materi tentang gerakan budaya bersih, asli dan nyaman dengan kondisi lingkungan Konin di SD Negeri 05. Mudah-mudahan acara hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Salam dan salam kita panjatkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, kita langsung masuk ke acara berikutnya. Yang pertama kita buka acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Bupati Effendi SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan, rahmat umur pada kita pada hari ini. Kiranya kita pada hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula marilah kita mengucapkan selawat dan seiring salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita ada pertemuan khususnya keluarga besar SD 05 Pengintingan, yaitu dalam rangka mungkin penyampaian sosialisasi, yaitu mengenai judulnya proyek gerakan budaya bersih yang nyaman dan lingkungan di sekolah SD 05 Sungai Pinang. Jadi ini budaya bersih ini mungkin kalau kita lihat sejak dari zaman dahulu waktu kita sekolah mungkin sudah diterapkan. Ada menyampaikan masalah ini? Nah, Pak Muhyiddin akan menyampaikan secara rinci apa yang didapat selama 10 hari di Pekanbaru, ya. Nah, semoga nanti yang sampai itu bapak-bapak yang jadi guru ini tergugah untuk ikut lagi untuk ikut nanti menjadi kepala sekolah lagi. Kiranya nanti ada kekurangan, kesalahan bagi saya untuk menyampaikan nanti, saya mohon maaf sebesarnya karena kita manusia itu tak luput dari salah dan silap. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan oleh Bapak Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita memahami dan mengerti. Selanjutnya pemaparan materi tentang gerakan budaya bersih, asli dan nyaman dengan kondisi lingkungan atau Konin. Kami persilakan kepada Bapak Maulidi untuk memberikan pemaparannya. Yaitu peduli lingkungan. Jadi ini ada kaitannya. Profil pelajar Pancasila dulu, yaitu peduli terhadap lingkungan.
Selanjutnya sasaran ini, apa sasarannya? Nah, tadi saya sudah jelaskan latar belakang dari proyek ini. Sekarang sasarannya kemana? Nah, kata orang menembak tentu ada yang dibidik. Nah, kan gitu, Bu. Jadi yang pertama, tujuan umum adalah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, asri, nyaman sebagai pendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif. Jadi sasaran yang pertama adalah sekolah. Nah, sasaran yang kedua, tujuan khususnya adalah meningkatkan kesadaran warga sekolah. Warga sekolah ini, Bu, ada bapak kepala sekolah, majelis guru, TU, operator, penjaga sekolah, kemudian murid dan juga wali murid. Itulah semua ada disebut dengan warga sekolah. Selain dari itu bukan warga sekolah. Jadi kalau ada yang menjelaskan siapa saja warga sekolah, nah, empat tadi itulah, ya, kepala sekolah, majelis guru, tenaga literasi, kemudian murid dan orang tua murid. Untuk apa? Mengembangkan budaya peduli lingkungan melalui program kebersihan dan penghijauan yang terusnya membiasakan siswa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini yang menjadi sasaran kita adalah membiasakan siswa. Nah, memang sudah terbiasa, tapi membiasakan itu yang memang nanti jadi tujuan khusus kita dalam program ini. Sasaran yang selanjutnya siapa? Seluruh warga sekolah. Tadi saya sebutkan, ya, seluruh warga sekolah yang ada di dalam sekolah itu. Di luar dari sekolah itu bukan disebut sebagai warga sekolah. Ya, walaupun ada lingkungan RT 1, RT 2, tetapi tidak mencakup dalam sekolah, memang dia bukan disebut sebagai warga sekolah. Nah, selanjutnya yang ketiga langkahnya, kita identifikasi isu atau strategi kepemimpinannya apa isunya. Yang mana dari isu ini dalam kepemimpinan belajar dapat membentuk karakter siswa. Nah, ini identifikasi isunya. Dapat membentuk karakter siswa peduli lingkungan melalui program yang nyata ini tadi. Nah, ini isunya dari langkah-langkah proyek akan kita kerjakan atau sama-sama kita bangun nanti. Kemudian untuk organisasi apa? Nah, membangun budaya kebersihan dan kenyamanan sebagai nilai bersama seluruh warga sekolah. Jadi bersih ini tidak bisa kelas 1 saja, kelas 2 saja, kelas 3, atau kelas 5, 6 tidak. Tapi seluruh harus bekerja sama. Mulai dari siswanya, mulai dari gurunya, mulai dari warga semua yang ada di sekolah itu, Bapak Ibu. Nah, di sini inovasi dan transformasi yang dihadirkan. Jadi apa inovasinya yang bisa dihadirkan? Ketika program ini berjalan, apa yang kira-kira bisa untuk memberikan apresiasi kepada kegiatan ini? Salah satu diantaranya adalah lomba antar kelas tentang kebersihan, kerapian dan penghijauan. Alhamdulillah dulu pernah dibuat, kita lomba menghias kelas, ya. Nah, salah satunya item kebersihan diutamakan. Nah, ini bisa kita lanjutkan sebagai pendukung dari program hidup bersih di sekolah. Kemudian yang harus kita buat adalah inovasinya melibatkan guru dan siswa dalam kegiatan Jumat bersih. Nah, di samping ada kegiatan rutin memang membersihkan sekolah, ada kegiatan bersama Jumat bersih. Jadi setiap Jumat kita melaksanakan kegiatan bersih. Apakah itu bersih di kelas, atau bersih di lingkungan sekitar, ataupun di lokasi area sekolah kita. Kemudian yang ketiga, adanya sudut hijau. Nah, kemarin Bapak Kepala Sekolah ada memberikan bibit-bibit itu yang ditanam di sudut-sudut sekolah. Kemudian ada siswa yang kita suruh hasil steknya, hasil cangkoknya di bawah sekolah ditanam. Itu sebagai cara kita untuk menciptakan pengelolaan hidup menghijaukan sekolah. Nah, itu salah satu di antaranya. Kemudian yang ketiga ada bank sampah mini. Nah, bank sampah ini kan ada dua kategori sampah. Ada organik dan ada anorganik. Jadi ini nanti pelan-pelan menghijaukan sekolah, tentu adanya bibit. Nah, bibit ini banyak caranya kita. Apakah kita mungkin dari guru,
memberikan sumbangannya satu pohon nanam di sekolah, atau siswa kita arahkan satu menanam pohon di sekolah. Nah ini saya juga dengan kabar bahwasanya Pak Ibu Bupati mengarahkan di sekolah itu ada kebun, yang mana nanti tanaman atau bibit-bibitnya sumbernya bisa dari siswa. Nah, tapi mungkin nanti ini juga bisa kita serentakkan berjalan dengan kegiatan yang ada kita ini. Nah, diadopsi, digabungkan, ya proses kegiatannya. Nah, mungkin dari bibitnya bisa kita libatkan dari siswa, dari orang tua, ataupun dari komite. Ya kan? Selanjutnya apa? Media kampanye. Nah, ini yang seperti Bapak tadi sampaikan juga. Di setiap pojok-pojok yang mungkin anak mengumpul atau tempat banyak orang lewat dikasih jagalah kebersihan sebagai iman. Itu yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Diberikan pamflet-pamflet atau dibuat poster besar. Nah, dibuatlah situ cara memilah sampah atau segala macamnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk sebagai penunjang dari kegiatan kebersihan yang akan kita laksanakan. Kemudian yang lebih penting lagi, ini juga di samping semua pihak tadi ada dukungan atau pihak komite. Nah, pihak komite mungkin bisa jadi kita kan punya kebun desa yang memang bisa diadopsi. Nanti mungkin tim tadi yang sudah dibentuk bisa mengajukan permohonan dana. Nah, jadi ada sumbangsi dana dan dana itu bisa kita kelola untuk mencapai dari proyek yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Itu bisa. Ya. Kemudian dinas pendidikan. Nah, tentu pasti dinas pendidikan ya ada informasi bahwasanya kalau bupati itu datang ke sekolah nanti tengok WC-nya dulu kan, begitu bahas dulu Pak ya. Jadi itu salah satunya berarti pemerintah mendukung budaya hidup bersih dan sehat. Selanjutnya mitra eksternal yang peduli lingkungan. Contohnya mungkin nanti dalam kegiatan-kegiatan kita bisa melibatkan Babinsa, Babinkamtibnas, apabila dalam mungkin membuat bak sampah tadi, atau kita minta Pak Babin ini di sekolah kami mau membuat tong sampah, tapi tong sampahnya tidak ada. Apakah dari Pak Babin ada ingin menyumbang bak sampah? Nah, kan bisa. Oh iya nanti saya mungkin begini ya. Itu bisa kita lakukan. Atau kepada desa dari tim tadi Pak Kepala Desa, kami di sekolah sangat kekurangan sekali bak sampah anorganik bisa membantu. Atau ke BLH Badan Lingkungan Hidup kita buatkan proposal minta bantuan tentang tong sampah tadi bisa. Itu tergantung di sini. Nah, berarti kalau mereka mendukung berarti ada dukungan dari mereka. Selanjutnya monitoring. Nah, monitoring dan evaluasi. Tentu bahasa monitoring ini bahasa ilmiah ya, tapi kalau dalam bahasa kita yang mengamati atau yang mengawasi. Nah, sudah diawasi, kemudian pasti akan muncul evaluasi. Kalau dalam ujian kan ada yang sebagai pengawas. Nah, pengawas itu nanti kan memonitoring ya. Nah, setelah monitoring dia akan menyampaikan hasil dari apa yang dimonitoringnya. Di sini indikator keberhasilan dari program yang akan kita laksanakan, yang mana adalah pasti akan tercipta lingkungan sekolah yang bersih, hijau dan nyaman. Nah, kalau ini terjadi dan terwujud di sekolah, berarti inilah indikatornya kegiatan ini berhasil. Tetapi kalau belum nampak ini berarti harus mengadakan refleksi di mana, kenapa, dan bagaimana solusinya dari program ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, indikatornya siswa terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Setelah kita laksanakan ini, outputnya anak-anak tidak buang sampah sembarangan lagi. Nah, sehingga terutama di si bapak penjaga sekolah juga terbantu dengan kebersihan lingkungan sekolah kita, yang bantuan dari siswa kita sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Tentu ini tidak pekerjaan yang mudah dan ini membutuhkan pembiasaan. Kemudian kelas dan taman terawat dengan baik. Nah, jadi kelas terawat dengan baik. Dengan baik dalam di sini bukan arti harus megah-megah, harus
bahkan yang mahal-mahal. Tidak, tetapi terawat itu apa yang ada di dalam lingkungan sekolah itu bisa dimanfaatkan, bisa dijaga dan bersih, Bu. Nah, kalau kita pun menggunakan barang-barang yang terlalu mahal, ya memberikan modal yang cukup besar tapi tidak dirawat, dan juga berarti pencapaian dari program ini tidak tercapai. Contoh, kita minta tong sampah yang bagus tetapi tidak ada isinya, nah kan berarti tidak berjalan program itu. Kita buat tong sampah yang besar-besar tetapi tidak ada isinya di dalam, berarti orang kemana membuang sampah? Nah ini dipertanyakan. Nah itu berarti tidak berjalan dengan baik. Kemudian dalam bentuk laporan bulanan, dokumentasi video dan refleksi bersama. Jadi setiap kegiatan Bapak Ibu, anak bergotong royong, anak membuang sampah, itu ada momen-momennya kita foto, kita dokumentasi sebagai bukti fisik kita. Mungkin ini bisa kita gunakan nanti andai kata ada akreditasi sekolah, mungkin dibutuhkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan program kebersihan. Ini penting. Jadi semua dokumen, semua tangkap layar ini diperlukan ya sebagai bukti fisik kita. Tidak hanya sebagai lisan, tapi kita sudah ngomong, ini buktinya Pak. Nah, anak tadi sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, ini buktinya Pak. Sampah nanti kita bagaimana untuk solusi itu menjadi pembuangan sampah itu di mana kita minta izin nanti kalau sampah terlalu banyak, kalau musim hujan, kalau banyak bisa bako Pak. Kalau musim hujan ini nanti sampah itu belum macam mana untuk itulah kita cari solusi nanti. Dan minta itu yang nanti itu kalau Pak Indra tuh itu kontrol terus Pak Indra, yang kayu-kayu yang menyulut itu terpangkas. Nah jadi kalau naik belakang itu cantik opago gitu. Kalau ada ke menyulai-nyulai kan menjadi itu kan tak enak pandang. Untuk kedepannya kita, maksud saya itu kita jangan salah menyalah, semuanya kita harus bersama. Kalau perlu nanti kita kalau kita sama keluarga kita teroyong, kita bersihkan sama-sama. Ya, untuk itu kita sekarang tidak bisa menyalahkan. Bagaimana kedepannya kita saling berkolaborasi, saling bagaimana solusi, cari yang solusi terbaik. Kita sama-sama berpikir untuk mengatasi sampah itu. Apabila nanti sampah banyak, nanti kita dapat cangkul, lakukan benamkan gitu belum tutup, kan gitu. Atau bagaimana ada belakang tidak tempat membuang sampah. Kalau ada sekarang itu belakang itu lagi tak yang ini. Saya tak tahu. Ada tak sedikit kita itu belakang untuk membuang sampah? Tak ada. Bantu semua tu. Jadi untuk itulah kalau ada kita buat sini tanah yang lembah, kan kita nak buat apa dong? Orang kata lembah untuk sampah, dapat kalau ada tanah lembah anak buang lembah tanah. Nanti lama-lama tanah itu tinggi. Bagus. Yang tak boleh buang tu kotoran. Kotoran misalnya sampah-sampah kotoran lah, tak ada kan misalnya yang di muka itu campur anak gitu kan, sampai sawah tua nanti buang sampah tanah dia tak boleh. Tapi mau ada sampah plastik ini nanti tanah itu akan bagus. Itu pun tidak punya pokok zaman sekarang ini kan apa itu kan tak diterapkan lagi nih Pak mengenai adiwarsa ada. Ya dulu kan ada kompos, kan ada pemilah-pemilahan. Jadi ini nanti kita ingatkan saya buat buat pembelian tong sampah. Jadi tong sampah itu dari kali cat ditutup, jadi kan ini panjang kan ini di tigo. Jadi di situ tuh kita buatlah agak tigo sebanyak tigo tuh buat tong kali cat itu kan saya banyak contoh tuh di warna-warni warna merah kuning. Jadi anak bisa ini yang plastik, yang kaca, yang daun di tiga. Jadi bisa memilah. Jadi waktu nanti pemilihan olehnya dia mengangkat itu tong sampah itulah penjaga sekolah tadi itu. Yang daun tadi ini, inilah gunanya untuk kompos. Yang plastik jadi apa? Jadi ada ulang tadi ini. Kalau yang kaca tadi itulah dia menam, dimasukkan dalam tanah dibenam cangkul. Nah itu solusinya nanti. Mohon nanti pada guru-gurunya yang belakang itu baik. Pokoknya kita nih memulai belakang depan, cobalah kita
guru kelasnya itu istilah mengutamakan bagaimana memimpin, baik di belakang maupun depan, dan diikuti dengan yang samping-samping oleh penjaga sekolah. Kita tidak boleh